起きた？ Halo gengs, kembali lagi ke konten Alur Cerita Dimas. Kali ini kita akan menyaksikan serial dari Alice in Borderland season kedua episode kelima. Langsung aja cus. Episode kelima ini diawali dari reuni antara Aguni dan juga Aris. Ternyata Aguni masih hidup. Di sini Aguni berencana untuk melawan King Scope. Karena dia tidak punya tujuan lain lagi selain melawan King Scope. Aguni pun bertanya kepada Arisu apa alasannya untuk hidup. Arisu pun menjawab, Aguni, tidak ada alasan untuk kita hidup. Tapi aku ingin hidup walaupun tujuanku telah hilang. Super sekali. Kemudian diperlihatkan masa lalu dari Akane Heiya yang merupakan anak sekolahan yang sangat populer di hadapan lelaki. Saat itu ia sedang berjalan-jalan dengan teman-temannya, tiba-tiba ada kembang api. Ia pun tiba-tiba terbangun di suatu lapangan besar dengan sebuah misi, di mana orang-orang diminta untuk mengambil ponselnya masing-masing. Mereka pun mendapat game mati mendidih, di mana game ini akan membuat mereka harus keluar dari stadion tersebut untuk menyelesaikan gamenya. Mereka semua pun berlarian dan benar saja ada air panas yang menyembur ke permukaan. Stadion pun hancur berantakan dan Akane terlihat selamat. Tapi kakinya tertusuk dengan batang besi. Dia pun harus keluar dari tempat itu, kalau tidak ia akan mati mendidih. Akhirnya ia pun berhasil mengeluarkan kakinya dari besi yang tertancap. Karena tidak bisa jalan, ia pun ngesot melewati sebuah ventilator. Lalu diperlihatkan Aguni yang masih digentayangi oleh sosok dari Danma. Danma terus menghantui Aguni karena merupakan seorang pengkhianat. Pagi harinya Arisu mendapatkan pemandangan yang sangat indah dan beruntung, di mana ia melihat tubuh Akane yang tak berbusana. Ia pun pura-pura tidur tapi ketahuan oleh Akane. Di sini Arisu pamit pergi karena hendak mencari Usagi. Tapi Akane terlihat cemburu. Terlihat Akane yang tertarik dengan Arisu. Ia pun langsung memaksa Arisu untuk wik-wik dengannya. Tapi tiba-tiba Aguni muncul. Dan Arisu pun dipaksa untuk mengikuti Aguni dan Akane untuk melawan Raja Scope. Di sini mereka langsung lanjut mencari tempat untuk memancing Raja Scope. Dan diceritakan lagi kenapa Akane bisa selamat. Jadi saat Akane berhasil keluar dari ventilator, ternyata ia berada di sebuah tepian jurang. Ia pun melihat bayangan dari ibunya di tengah air mendidih. Karena ia sudah tidak ada harapan lain, ia langsung melompat dan untung saja airnya tidak mendidih, hanya hangat saja. Ia pun berhasil selamat dan merangkak lagi ke klinik. Ia melihat kakinya yang sudah berubah warna karena infeksi. Dan Akane pun bertemu dengan Dr. Sakne, di mana dokter itu akan menolong Akane, tapi Akane harus wik-wik dengannya. Kemudian diperlihatkan Usagi yang ternyata selamat sedang mencari makanan. Di sana ia bertemu dengan anak kecil dan juga seorang wanita yang memberinya kue. Ternyata wanita tersebut bukanlah ibu dari si bocil. Si bocil yang visanya hampir habis pasrah menerima keadaan. Dan terlihat An yang terus mencari jawaban. Ia telah sampai di sebuah tempat di mana kompasnya tidak dapat berfungsi. Ia pun memberikan jejak agar ia tidak tersesat. Di sini Aguni yang membuat perangkap untuk menyerang Raja Scope. Malam harinya Arisu diperintahkan untuk jaga base camp saja. Sedangkan Aguni dan Akane berjaga. Tapi tiba-tiba Raja Scope datang dari kegelapan dengan menggunakan night vision. Raja Scope pun menyadari adanya perangkap sehingga ia berjalan memutar menuju Arisu. Arisu yang mengantuk hampir saja menjadi sasaran empuk dari Raja Scope.
Untung saja ada flare dari Akane. Dan Raja Skop pun tergeletak karena ditembak oleh Arisu. Saat Aguni mendekat, ternyata Raja Skop masih hidup dan sehat walafiat. Ia pun langsung menembaki mereka semua. Arisu pun melompat dari tebing karena dilempar granat oleh si Raja Skop. Di sini terjadi pertarungan antara Raja Skop dan Aguni. Karena terlalu overpower, Aguni pun kalah dan masuk ke dalam jurang. Untung saja mereka tertutupi semak-semak, jadi Aguni dan Akane selamat. Esok harinya terlihat Arisu yang selamat, ia pun terus berjalan dan mendapati bahwa tanaman yang telah tumbuh sangat lebat. Arisu pun terus berjalan untuk mencari Usagi. Aguni yang siuman melihat bayangan dari Danma dan mengusirnya, tapi ternyata itu adalah Akane. Akane pun senang Aguni selamat, kemudian diperlihatkan Kuina yang bertarung untuk memenangkan permainan. Dan An yang sudah sampai ke puncak gunung merasa aneh karena kotanya sudah berubah menjadi seperti zaman batu. Malam harinya Usagi terlihat dengan si bocil hendak memainkan permainan untuk memperpanjang visa si bocil. Di sini ia bertemu dengan Arisu, mereka senang dan berpelukan. Mulailah pertandingan Queen's Cup di mana mereka dibagi jadi dua tim, yaitu tim merah dan juga tim biru. Si bocil pun dipilih menjadi raja oleh Queen's Cup. Peraturan pertandingannya adalah mereka akan bermain 16 babak. Tim merah yang menekan tombol dari tim biru akan merubah warnanya, di mana merubah menjadi warna dari si ratu yaitu warna merah. Di babak selanjutnya mereka yang berubah warna harus bertindak sebagai anggota tim ratu. Tetapi di sini raja tidak bisa berganti tim ataupun berganti warna. Dan saat tim biru menjadi penyerang, peraturannya sama seperti saat ratu menyerang. Tim yang paling banyak anggotanya saat ronde ke-16 akan menang dan yang kalah termasuk rajanya akan mati. Mereka pun memakai rompi lampu dan pertandingan dimulai. Tim ratu pun langsung menyerang dan mereka semua kabur terbirit-birit. Diperlihatkan tim ratu yang sangat kuat, banyak tim biru yang berganti warna. Saat giliran tim biru menyerang, karena ratu terlalu kuat, mereka jadi tidak bisa melawan. Dan ronde ketiga pun dimulai, ratu kembali menyerang. Mereka pun terus melanjutkan kejar-kejarannya hingga mendapatkan selisih poin yang sangat besar, di mana ratu menang dengan 17 orang dan rajanya hanya 3 orang. Anggota tim merah pun memutuskan untuk setia dengan tim merah karena ratu yang kuat dan mereka tidak harus memainkan permainan lain untuk melawan Raja Skop. Tapi ratu meminta permintaan untuk membuat Arisu berada di tim merah karena merupakan tipe dari si ratu. Arisu pun jadi incaran dari semua orang. Awal episode ke-6 dimulai dari pertarungan sang ratu melawan Usagi. Mereka berdua saling memperebutkan Arisu, tapi di sini sang ratu terlihat lebih mendominasi. Usagi yang tidak menyerah terus melawan ratu hingga Usagi dipukul sampai ke tempat bocil menunggu. Di sini Usagi sempat memberikan wejangan, tapi karena ini game hidup dan mati, sang ratu pun tak ingin mendengarkan kata-kata bijak dari Usagi. Akhirnya babak ke-14 pun dimulai, giliran tim biru yang menyerang. Usagi dan Arisu bertemu untuk membahas strategi. Usagi yang terlihat kelelahan, ia mendapatkan suatu ide. Dan akhirnya mereka bertemu dengan 3 orang yang baru. Ia pun menasihati mereka untuk bisa memihak ke tim biru. Tapi karena mereka tahu ratu pasti menang dan mereka tidak ingin mati di sana, ia ingin terus bersama ratu. Di sini Usagi berkata, "Yang penting bukanlah memenangkan permainan ini dan menuruti sang ratu. Tapi kita memenangkan semua kartu wajah, mungkin saja kita bisa kembali ke dunia nyata." Super sekali. Di sini Usagi yang memiliki harapan, walaupun dunia nyata juga sama buruknya dengan dunia permainan ini, tetap saja Usagi ingin kembali. Akhirnya ada orang yang menyetujui perkataan Usagi. Di sini mereka mendiskusikan caranya untuk bisa menang. Mereka memikirkan untuk menggiring tim ratu ke suatu tempat agar mudah dijangkau.
Tim Ratu pun membuat strategi, tapi di sini targetnya hanya Arisu saja, karena Ratu sudah tergila-gila dengan Abang Arisu. Arisu pun bertahan di ronde ke-15 dari kejaran tim Ratu, sampai akhirnya Arisu dipojokkan dan ia pun melompat. Ternyata ini adalah strategi mereka. Kemudian giliran tim biru yang menyerang karena sudah terkumpul, akhirnya mereka dengan mudah dikalahkan. Dan game di ronde ke-16 pun berakhir dengan kemenangan yang telak. Tim biru mendapatkan 19 poin dan tim Ratu hanya 1, yaitu hanya Ratu. Di akhir pertandingan, Arisu bertanya kepada sang Ratu, bagaimana kalau semua game telah dimenangkan? Ratu pun tak ingin menjawabnya, ia hanya bilang, "Kau akan tahu semuanya setelah semua permainan usai. Semangat Arisu." Ratu pun langsung loncat indah untuk aksi terakhirnya. Kemudian Arisu menemukan pemandian air panas. Di sini Arisu dan Uzagi berendam di tempat yang terpisah karena belum muhrim. Lagi asik-asik mandi, tiba-tiba Uzagi teriak, "Ah!" Karena Arisu khawatir, ia pun ke tempat Uzagi berendam dan melihat ternyata ada 2 gajah besar yang sedang berenang. Di sini mereka akhirnya berendam bersama sambil menikmati pemandangan gajah. Arisu yang terlihat jatuh hati kepada Uzagi pun melancarkan jurusnya sehingga terjadilah ciuman. Keesokan harinya, Kuina yang tampak murung pergi ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Ia tampak sangat merindukan ibunya dan di sini diperlihatkan kehidupan An yang ternyata adalah seorang penyidik. Kembali lagi ke permainan, diperlihatkan permainan King Wajik yang bertempat di Mahkamah Agung. Di sini diperlihatkan Chisia sebagai playernya beserta 3 orang lainnya melawan Kuzuryu yang merupakan Raja Wajik. Di mana Kuzuryu ini adalah temannya Chisia di Ark Pantai bersama dengan Dharma dan juga Aguni. Diketahui Kuzuryu ini menyamar sebagai player saat ada di Ark Pantai. Permainan yang akan dimainkan saat ini adalah Neraca. Peraturannya adalah permainan ini akan berlangsung selama 3 menit tiap babaknya. Mereka akan memilih angka dari 0 sampai dengan 100. Rata-rata angka akan kemudian dikalikan dengan 0,8. Yang memilih angka terdekat dengan rata-rata tersebut adalah pemenangnya. Di sini yang benar tidak mendapatkan nilai apa-apa, tapi untuk yang kalah akan mendapatkan nilai -1. Saat poin pemain telah mencapai -10, maka permainan pun berakhir untuk sang pemain. Orang terakhir yang bertahan akan menjadi pemenangnya. Dan setiap ada pemain yang kalah, akan ada peraturan baru yang ditambahkan. Babak pertama pun dimulai. Wanita yang asal menebak, pria tua yang terlihat ahli matematika, dan Chisia yang menebak-nebak pun memilih angkanya. Akhir babak 1 pun diperlihatkan di mana rata-ratanya adalah 32,8. Bila dikali 0,8 menjadi 26,24. Sehingga yang menangnya adalah Kuzuryu. Kemudian si ahli matematika membuat rumus untuk memunculkan kemungkinan angka. Sedangkan si wanita menganggap seperti permainan psikologi. Sedangkan Chisia ini menganggap bukan permainan psikologi, melainkan harus dapat menebak angka yang akan dipilih lawannya. Tiba-tiba si lelaki jenius ataupun si lelaki logis melihat ada kucuran air di neraca. Jadi ternyata setiap mendapatkan poin minus, neraca tersebut akan terisi air keras. Dan bila sudah -10, mereka akan tersiram air keras dan berubah menjadi bubur. Babak kedua pun dimulai, semua memikirkan kemungkinan angka yang akan keluar. Hingga menggunakan rumus-rumus rumit dan akhirnya babak kedua pun selesai di mana rata-rata angka adalah 16,6 dan bila dikalikan 0,8 menjadi 13,28. Sehingga Kuzuryu kembali menang di game ini. Di babak ketiga, mereka memikirkan bahwa bila berpikir dengan cara logis, angka yang akan muncul ataupun yang memiliki peluang besar adalah 0.
Kemudian diperlihatkan kehidupan Kuzuryu di mana masa lalunya merupakan seorang pengacara. Ia bekerja dengan perusahaan yang besar di mana ia diminta untuk membela suatu perusahaan yang sudah jelas salah. Karena ia pengacara, jadi ia tetap harus membantu walaupun itu salah. Babak ketiga pun dimulai di mana 3 orang memilih 0 dan mereka pun terkejut karena Chisia memilih angka 100 sehingga rata-ratanya adalah 20,2 dan bila dikalikan 0,8 menjadi 16,16 sehingga si wanita lah yang menang. Ternyata Chisia sengaja melakukannya hingga sampai babak ke-6 Chisia tetap memilih angka 100 di mana poinnya si lelaki logis menjadi min 7, wanita menjadi min 5, Kuzuryu menjadi min, ahli matematika menjadi min 7, dan Chisia menjadi min 6. Di ronde ke-10 pun mereka sudah sangat stres di mana si ahli matematika mendapatkan min 9, Kuzuryu mendapatkan min 4, si wanita mendapatkan min 6, dan lelaki logis mendapatkan min 9. Serta Chisia mendapatkan min 7. Dan di sini ternyata Kuzuryu yang menang gamenya, di mana si lelaki logis dan ahli matematika mati tersiram air keras. Mereka lantas menjadi bubur. Karena ada pemain yang kalah, maka muncullah aturan tambahan, yaitu yang pertama, jika 2 orang atau lebih memilih angka yang sama, maka angkanya akan dibatalkan dan mereka mendapatkan poin minus 1. Kedua, jika jawaban tepat, poin yang kalah akan dikurangi minus 2. Permainan pun dilanjutkan, di mana semua player memilih angka 0 hingga poin mereka semua dikurangi 1. Dan ini adalah harapan terakhir untuk Chisia karena poinnya sudah menjadi minus 9. Untung saja ia menang di babak ini. Dan karena tebakan Chisia benar, poin si wanita dan Kuzuryu dikurangi 2. Si wanita yang bingung pun bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Hingga menuduh Chisia yang enggak. Chisia pun menjelaskan jawabannya, di mana si wanita ini memilih angka acak karena masih memiliki poin minus 8. Teorinya, si wanita menyingkirkan angka-angka yang menurutnya terlalu jelas dan mudah untuk dipilih. Hingga akhirnya tersisa pilihan angka 62 dan 74. Sisanya hanya keberuntungan dan ternyata tebakan Chisia itu benar. Si wanita pun panik dan lantas menjadi bubur. Peraturan baru pun ditambahkan, yaitu jika ada yang memilih 0, yang memilih 100 jadi pemenangnya. Karena dikalikan 0,8, maka yang memilih angka terkecil akan menang. Yang memilih 0 pasti akan menang karena itu adalah angka terkecil. Dan di sini Chisia tidak bisa memilih 0 karena kalau sama, poin mereka akan dikurangi minus 1. Babak ke-13 pun dimulai. Di sini Kuzuryu bertanya, jika kamu memiliki 100 vaksin kehidupan, kamu akan memilih memberikan kepada siapa, Chisia? Chisia pun menjawab, aku akan memberikan kepada anak yang tidak mampu dan tidak memiliki orang tua. Super sekali. Diperlihatkan bahwa Chisia yang dahulu adalah seorang dokter, dia yang menangani pasien miskin terpaksa harus merelakannya karena ada orang kaya yang punya power untuk memprioritaskan kekayaan di atas segalanya. Dia tidak bisa berkata-kata melihat pasien yang mati karena pilihan tersebut. Ia pun terus melakukan hal itu sehingga ia sama seperti Kuzuryu. Di sini Chisia memilih angka 100. Dan karena Kuzuryu tidak ingin terjebak di masa lalunya, ia pun menentukan pilihan untuk memilih 0. Hingga Chisia menang di babak itu. Dan di babak selanjutnya, Chisia kembali memilih 100 dan Kuzuryu kembali memilih 0. Hingga akhirnya di babak terakhir dengan poin sama, yaitu minus 9 dengan minus 9, Kuzuryu yang mengingat masa lalunya di pantai memutuskan untuk memilih angka 0. Dan pemenang akhirnya adalah Chisia. Kuzuryu yang akhirnya bisa memutuskan jalan hidupnya terlihat senang dan tidak menyesal karena memilih untuk mati. Episode kelima pun berakhir dan oke, kalian kalau suka bisa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.